Halo, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi ini di dalam kuliah efisiensi energi. Ya, kita sekarang membahas tentang efisiensi dan konservasi energi transportasi jalan. Ya. Nah, ini adalah sesi yang pertama. Ada pertanyaan penting. Mengapa efisiensi dan konservasi energi transportasi jalan itu penting? Ya. Nah, ada 6 alasan yang menyebabkan efisiensi dan konservasi transportasi jalan ini penting. Nah, alasan yang pertama adalah alasan karena lingkungan. Ya. Jadi kita sudah sama-sama tahu jika emisi dari kendaraan bermotor itu mengeluarkan gas beracun, ya, termasuk gas-gas yang merusak lingkungan. Nah, dari isu lingkungan ini, jumlah CO2 maupun emisi-emisi yang lain seperti nitrogen oksida, kemudian sulfur oksida, itu memberikan dampak perubahan iklim, ya, hujan asam maupun kerusakan lingkungan yang lain. Ya. Jadi kalau kita berada di jalan, sebenarnya udara yang di jalan itu penuh dengan racun. Ya. Dan itu makin beracun, ya, makin jelek kualitas udaranya ketika kita berada di Bangjo, ya, menunggu lampu hijau. Isu yang kedua itu adalah angka kecelakaan. Jadi data pada tahun 2019 itu terdapat 107.500 kecelakaan yang mengakibatkan lebih dari 40.000 kematian. Dan sebagian besar yang itu melibatkan sepeda motor. Nah, jadi Anda mesti hati-hati yang pakai sepeda motor, karena sepeda motor itu memang ekonomis, praktis, ya, tapi sangat berbahaya bagi pengendaranya. Gampangnya begini, melindas kerikil ya jatuh, ya, nyenggol orang ya jatuh, tabrakan sama motor ya jatuh, ya, kena mobil ya jatuh, apalagi kena truk atau bis. Jadi pengendara sepeda motor mesti harus ekstra hati-hati. Ya. Jangan ngeyel itu ya maksudnya. Ya, karena sakit itu nggak bisa dinilai dengan uang. Tidak ada orang yang mau sakit meskipun dibayari, apalagi sampai cacat atau mati. Nah, isu yang ketiga itu adalah karena alasan kesehatan masyarakat. Nah, kita emisi kendaraan bermotor itu menyebabkan kanker, ya, infeksi saluran pernafasan, ada kematian janin, ya, dan lain-lain. Kankernya ada dua yang biasanya disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Yang satu itu kanker paru, ya. Yang kedua kanker kulit.
jadi kombinasi antara gas beracun yang keluar dari knalpot dengan sinar matahari itu menyebabkan kanker kulit. Nah, biaya yang ditanggung setiap tahun oleh masyarakat untuk menangani urusan kesehatan ini akibat emisi kendaraan bermotor itu adalah 38,5 triliun. Bisa dibayangkan ya, besar sekali, dan sebagian terbesar ini atau seluruhnya dibayari oleh masyarakat. Kemudian alasan yang keempat itu impor BBM. Impor BBM itu besarnya, kita mengimpor BBM itu sebesar 80 triliun per tahun. Besar sekali, ya, karena APBN kita itu enggak sampai 3.000 triliun. Alasan berikutnya selain impor BBM itu adalah subsidi. Jadi ketika Anda beli Pertamax, beli biosolar, beli premium, maka kita akan menerima subsidi, dan itu besarnya 16,6 triliun per tahun. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah yang keenam, itu adalah soal biaya rumah tangga. Nah, hasil dari Badan Pusat Statistik itu surveinya menunjukkan bahwa masyarakat itu belanja BBM itu antara 10-40% dari pendapatan. Ini besar, kalau pendapatannya misalnya 2 juta, itu bisa 800.000 hanya untuk beli BBM. Nah, dari semua isu atau alasan-alasan ini, maka kita perlu mengurangi penggunaan BBM. Yang pertama, kita melindungi lingkungan. Yang kedua, kita mengurangi angka kecelakaan, karena kendaraan-kendaraan itu nanti akan lebih banyak berkurang berada di jalan. Nanti akan kita bahas itu ya. Kemudian kalau kendaraan yang ada di jalan berkurang, maka kesehatan masyarakat juga semakin baik. Nah, untuk kesehatan masyarakat ini tidak hanya masalah penyakit, tetapi emisi kendaraan bermotor itu juga menyebabkan penurunan kecerdasan. Jadi kita semua sekarang ini mengusahakan mengurangi penggunaan BBM. Ya. Nah, dampak yang paling bisa kita rasakan itu adalah pada sisi belanja BBM ini. Ini besar sekali. Jadi kalau kita punya pendapatan 3 juta, maka yang 300.000 itu untuk minimal ya, minimum itu untuk belanja BBM. Ini ada yang sampai 40%. Kalau pendapatannya 3 juta, ya ini 1.200.000 dipakai untuk beli BBM. Nah, subsidi juga sama ya, 16,6 triliun. Ini fakta yang ditemukan di lapangan itu, pengguna BBM subsidi itu sebagian besar adalah mobil. Maksudnya jumlah mobil memang masih lebih sedikit daripada motor, tetapi penggunaan BBM-nya itu lebih banyak.
Oke, nanti kita masuk ke sesi yang kedua.